juga apa? Ya kalau sekolahnya sudah punya gedung sendiri, ya gedungnya pun bisa dimanfaatkan. Iya. Luar biasa sekali ya. Tentunya kalau ini diteruskan bisa tertidur kamu. Satu itu, yang kedua nggak pulang-pulang. 3, 2, 1. Selamat sore guys. Ketemu lagi dengan kita. Kami bersama di podcast Podcom. Nah, podcast komedi yang selalu menghadirkan inspirasi bagi kalian semua. Nah, yang mau kita angkat sekarang, yang mau kita bahas sekarang adalah tentang sekolah swasta, Mas Arto. Ya. Sore ini kita datangkan narasumber yang sangat kompeten dan sangat berpengalaman di dunia pendidikan sebagai konsultan manajemen pendidikan, yaitu Bapak Dr. Yanweli Tony Putra. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak Dr. Yanweli Tony Putra. Beliau sangat berpengalaman sekali dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Nah, sahabat AP, sore ini kita akan bicara fenomena akhir-akhir ini tentang hubungannya dari awal tentang pandemi, sebelum pandemi, ke pandemi, dan sekarang ini. Banyak sekali sekolah swasta yang mengalami gulung tikar, tutupnya pun juga nggak pelan-pelan. Tutup ya, gimana? Maksudnya tutup pintunya atau tutup gimana? pintunya hilang. Enggak, maksudnya gulung tikar ya. Jadi sekolah itu memang ditutup karena nggak ada siswa. Satu udah ada siswa. Kemudian tidak ada yang mendaftar ke sana. Orang tua juga tidak memberikan kepercayaan kepada sekolah tersebut untuk mendaftarkan anaknya. Nah, fenomena tersebut yang itu sudah menyeluruh ya, hampir di Jawa Tengah, Jawa Barat. Ini sangat lama sekali loh sekolah swasta. Sebelum pandemi juga sudah seperti itu. Iya. Gitu. Sekarang apalagi ditambah pandemi, sudah akan semakin banyak. Berangkat dari situ, kita mencoba untuk mendatangkan seorang konsultan yang sangat luar biasa. Guys, kita susah loh ini mendatangkan Pak Dr. Yanweli ini. Kita ke kiri, Pak Yan ke kanan. Iya. Ketemu. Kita ke kanan, Pak Yan malah pulang. Tidak ketemu-temu ini. Ya. Akhirnya kita bisa ketemu di sini di Omasian, ya markas kita kembali lagi. Pak Yan, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat datang di Omasian. Selamat datang di podcast kami. Semoga dengan ini kita bisa memberikan sebuah inspirasi kepada subscriber kita, pemirsa yang ada di rumah tentunya. Ya. Yang mau kita gali, kita kupas ini Pak Yan, bahwa selama ini kan banyak ya yang sekolah-sekolah tutup, sekolah-sekolah swasta, yang mereka juga setiap tahun itu susah untuk mendapatkan seorang murid, ya kan? 1-2 murid. Kalau 2 murid dalam 1 tahun pelajaran, ya mungkin sekolah tersebut akan jelas ditutup, ya, karena minimal ada kuota kursi, ada berapa guru, kan juga fenomena-fenomena itu yang menjadi sebuah prihatinan kita sekarang. Nah, kita mencoba langsung dari konsultan narasumber yang sangat berkompeten. Kira-kira Pak Yan, pertanyaan pertama ini, kenapa sih Pak kok orang tua itu sekarang yang dulunya ini Pak, ada sebuah sekolah itu saya baca surat kabar, saya baca media internet di mana di Jawa Tengah itu, kalau kita pernah dengar Pak Harmoko ya, Pak Harmoko itu mantan Menteri Penerangan zamannya Pak Harto, itu sekolah di sana dan itu adalah sekolah bagus sekali. Dan sekarang tutup Pak. Sekarang tutup karena tidak mendapatkan murid. Nah, kok bisa? Padahal itu jelas di zamannya dulu orang menyekolahkan bisa itu punya kebanggaan gitu loh, bahwa saya bangga karena sekolah-sekolah swasta itu dari dulu itu sudah di atas. Jauh-jauh. Dulu sekolahmu juga tutup kan? Sekolah saya sudah tutup kebetulan. SMA juga tutup. Sekolah saya juga tutup. Iya, makanya bukan tutup. Siswa dulu zaman saya ada ratusan siswa, sekarang 20 enggak sampai. 20 enggak sampai. Mungkin akan ditutup. Nah, itu menurut Pak Yan fenomena apa ini? Fenomena apa ini, Pak? Ya, selamat sore pemirsa sahabat HP ya. Perkenalkan, saya Yanweli. Saya senang dan berterima kasih ke Mas Pram dan Mas Harto yang mau mengundang saya. Saya sebenarnya kepengen sih diundang, tapi ya baru hari ini yang bisa. Ya, kalau bicara tentang fenomena penutupan sekolah-sekolah, sebenarnya gini, itu salah dewi. Oh gitu. Iya. Kok bisa? Karena gini, kalau kita melihat yang namanya dunia pendidikan itu, kalau menurut Undang-Undang Dasar 45 itu yang jadi tanggung jawab adalah pemerintah harusnya. Iya. Ya kan? Nah, adapun akhirnya swasta ikut campur. Itu karena melihat bahwa pemerintah itu
mungkin tidak mampu. Maka terutama ya dari keagamaan itu mereka mulai membuka sekolah-sekolah. Memang ada candid mission juga sih mereka. Tentu saja selain mereka memberikan pengajaran supaya siswa-siswanya itu memiliki pendidikan yang baik, tapi mereka juga punya candid mission biasanya, yaitu menularkan value-value di agamanya masing-masing. Kemudian berkembang ke pihak swasta yang notabene di luar betul-betul dari institusi agama, swasta murni. Mereka punya candid juga, dan mereka konsentrasinya di candid mission ini. Apa itu? Ya cari keuntungan. Kan? Nah, kenapa saya ngomong itu salah IDW? Karena gini, kalau kita lihat dunia pendidikan ini sudah bergeser dengan ada masuknya swasta dengan candid mission yang seperti itu, maka saya boleh katakan bahwa ini sudah menjadi industri pendidikan. Karena sudah menjadi industri pendidikan, maka yang terjadi apa? Ada kompetisi di sana. Ya kan? Begitu ada kompetisi di sana, maka ya sudah, mana yang bisa bertahan, yang bisa menunjukkan mendeliver produknya dengan bagus, itu yang akan dipilih. Ya, berarti seperti ini ya, kalau boleh saya potong sebentar. Kalau siapa yang kuat dia yang menang, itu seperti hukum riba gitu ya. Iya, otomatis bisnis kan seperti itu. Nah, meskipun sebenarnya pemerintah dalam hari ini memberikan koridor-koridor yang jelas dengan memberikan aturan-aturan akreditasi dan lain sebagainya, tapi etis kembali lagi adalah karena sudah terlanjur ya bahwa dunia ini swasta juga ikut terlibat dan dibiarkan seperti itu, maka yang terjadi adalah ya menuju ke arah industri pendidikan yang notabene dengan kata industri pendidikan itu pasti ada negatifnya lebih besar dibanding dengan positifnya, meskipun sebenarnya campur tangan swasta terutama di institusi agama, sekolah-sekolah agama itu sanggup membantu bukan ketidakberdayaan tetapi kekurangan pemerintah untuk mendukung program pencerdasan kehidupan bangsa. Bisa nutupi tadi ya? Harusnya bisa menutupi. Nah, tetapi yang mesti harus kita lihat, kalau kita ngomong industri berarti supply and demand. Kalau kita bicara bahwa sebenarnya kebutuhan sekolah atau kelas dalam tanda petik untuk masing-masing segmen tingkat pendidikan, misalkan baru yang awal ya, atau yang mungkin PAUD ya kita istilahkan. PAUD itu termasuk di dalamnya ada TK. Nah, kemudian SD, SMP, SMA, kemudian pendidikan tinggi. Itu kalau kita lihat mungkin belum ada riset yang benar-benar mengarah ke sana, Pak. Tapi menurut saya perlu dilihat nih kebutuhan dan kapasitas. Kalau dilihat dari jumlah sekolah dan jumlah siswa yang harusnya sekolah, hari ini menurut saya sudah cukup. Jumlah sekolah itu ya? Karena satu sekolah itu dia punya hak prioritas, bisa bikin kelas paralel. Kelas 1 itu bisa 2 kelas, 3 kelas, bahkan 10 kelas. Yang jadi problem adalah begini, kenapa kok menjadi mereka yang sudah mendirikan sekolah, kemudian yang dulunya bagus, dulunya animonya luar biasa, akhirnya sepi peminat. Ini kan perlu digarisbawahi ya. Ada 3 hal yang mesti harus dipahami kenapa itu terjadi. Satu, kembali lagi saya mengatakan supply and demand ya. Yang kedua, karena tadi masuk industri pendidikan maka ada tingkat kompetisi di situ. Kemudian yang ketiga, manajemen pengelolaan dari sekolah itu sendiri. Ini yang mesti harus sekolah tersebut ya. Nah, kalau kita lihat
dulu kita bantu pemerintah karena kita peduli pemerintah belum mampu membuka sekolah-sekolah, entah sekolah impres atau sekolah apa ya. Maka swasta terlibat. Nah, begitu sekolah ini sudah berdiri, kan tidak mungkin kemudian ini berdiri hanya 5 tahun. Kalau sudah ada ya sudah selesai, ikuti kan tidak bisa, karena dia sudah ngangkat guru-guru dan staf tata usahanya itu kan ya dia dipekerjakan ya seharusnya seterusnya. Nah, kemudian dia sudah invest gedung dan lain sebagainya. Meskipun gedung itu bisa dijual dan lain sebagainya, tapi itu kan ribet. Nah, berharapnya kan begitu mendirikan ini terus bertumbuh kan itu. Supply and demand di sini seharusnya kalau menurut saya dengan adanya ini tadi bonus demografi ya. Nah, mungkin pernah teman-teman dengar ya, bonus demografi Indonesia ini kan luar biasa sekali. Saya mengatakan di sini bahwa Indonesia ini adalah negara yang kedepannya pasti akan lebih hebat dibanding dengan negara yang lain. Kenapa? Karena dilihat dari struktur kependudukan, orang mudanya kita ini lebih banyak daripada orang tuanya. Nah, artinya orang yang produktif ini lebih banyak. Nah, celakanya adalah gini, orang yang produktif ini kalau tidak di-touch dengan baik, maka akan jadi masalah. Nah, salah satu alat untuk melakukan touch ini adalah ya pendidikan. Pendidikan. Kemudian kalau kita masuk kepada di sisi industri pendidikannya itu sendiri, maka yang terjadi kan harusnya produk kalau di perusahaan-perusahaan ya, teman-teman. Kalau kita bisnis itu kan barang ini kalau sudah disukai sama orang, seharusnya kan di-maintain. Di-maintain kualitasnya, after sales service-nya, mungkin jasanya dan lain sebagainya. Bahkan kalau perlu itu harus ada perubahan-perubahan pelayanan atau perubahan-perubahan produk sehingga orang itu semakin happy. Kemudian kalau yang kita tanya, kita ini kan kita coba untuk menanyakan bahwa sekolah tersebut itu sebetulnya sudah bagus begitu loh. Sudah bagus, kemudian dia juga akreditasi A gitu. Tapi bisa tutup. Karena tidak dapat murid. Karena yang ketiga, apa itu, Pak? Tadi, yang ketiga manajemennya. Oh, ini sudah di internalnya ya, Pak ya. Dia sudah bergeser ke bisnis gitu ya, Pak? Mungkin ya, bukan bergeser ke bisnis. Karena ada kompetisi yang nomor 2 tadi, di kompetisi itu kan semua orang ingin berlomba-lomba untuk menampilkan yang terbaik nih. Tidak hanya kurikulumnya, tetapi juga hardware-nya, ya mungkin gedungnya, sarana prasarana dan lain sebagainya, termasuk guru-gurunya, ya, dan bagaimana delivered atau PBM yang kita ngomong, proses belajar mengajarnya itu mesti harus menyenangkan dan efisien untuk bisa transfer knowledge itu bisa berjalan dengan benar. Nah, tapi kalau itu enggak, ya kita enggak mau. Jadi kalau langsung ke implementasinya, Mas Harto ya, mungkin mau tanya toh. Kok kelihatannya kamu mau tanya tapi enggak berani. Tanya aja enggak apa-apa. Saya harus tahu nih. Oh ya, saya kembali lagi ke tadi, Pak. Tadi kan ada 3 hal ya. Yang terakhir tadi itu saya dengar manajemen internal sekolah tersebut. Itu yang faktor internal. Nah, kemudian kan juga mungkin faktor eksternalnya, Pak. Bisa jadi regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa jadi itu menghambat atau malah tidak menghambat. Artinya contoh, kenapa sekolah harus memakai akreditasi? Itu artinya tidak semua sekolah bisa untuk menyusun akreditasi. Ya bisa, kan memang dituntut untuk harus bisa. Tapi kan tidak 100% pasti bisa. Sehingga akreditasinya dari A, B, C selalu C ya. Nah, itu berarti kan perlu dipertanyakan. Itu dari eksternal. Akreditasi sebenarnya tujuannya baik. Tujuannya bagus untuk menstandarkan pendidikan. Tapi memang Mas Harto tadi juga benar, ada beberapa sekolah yang belum mampu. Yang setahu saya sendiri, yang karena saya berkecimpung di dunia pendidikan, karena saya juga mengajar di Widya Mandala KWMS, itu memang ada contoh syarat bahwa harus punya profesor berapa, harus punya lektor kepala berapa untuk bisa mendapatkan akreditasi unggul misalnya. Itu tidak gampang. Doktornya harus berapa,
menyekolahkan itu biayanya juga besar, ya kan? Nah, tetapi itu visinya dari pemerintah seperti itu. Nah, pertanyaan lagi saya balikan malah, sorry, menurut teman-teman kan pada punya putra putri ini, kalau memilih sekolah, menurut saya akreditasi itu masih perlu apa enggak? Dilihat enggak? Tergantung, Pak. Nah, Ya, jadi kalau saya ini ya, kalau saya ngomong ini. sudah ngomong tergantung, berarti itu bukan jadi prioritas. Oh, Apapun kalau orang sudah ngomong tergantung itu bukan prioritas. Nah, berarti apa? Sorry itu sih. Kalau kita bicara tentang industri, memang sertifikasi itu penting, akreditasi itu penting. Tetapi fakta di lapangan, ada kampus di Surabaya, awal pembukaan, dia tidak punya akreditasi, izinnya aja masih izinnya orang lain. Meskipun akhirnya dialihkan pakai namanya dia. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pendaftarannya luar biasa. Orang yang datang itu banyak di sana. Nah, dan yang itu? datang itu bukan orang ecek-ecek. Padahal SPP-nya itu paling mahal. kok bisa seperti itu, Pak? Nah, kenapa kalau bisa kayak gitu? Nah, Kali ngomong akreditasi bukanlah satu-satunya yang akan dilihat sama orang. Ada hal yang lain yang bisa ada dilihat yang sama lain orang. yang menjadi kepercayaan orang tua Iya, orang untuk tua untuk sekolahkan bisa anaknya. menaruhkan hal Pertimbangannya mungkin dari beberapa faktor Banyak. eksternal yang Nah, ini yang saya harus ngomong di terjadi pihak juga. ketiga. Kenapa banyak yang tutup, banyak yang tidak mendapatkan trust lagi dari masyarakat? Ya salahnya mismanajemennya dia sendiri. Satu, bahwa mereka lupa bahwa harus ada ikon di situ. Seperti value, Pak ya. Ya, kalau saya melihat kasusnya yang tadi yang baru saya ngomong, kampus itu dia punya ikon. Iya. Nah, ikon inilah yang membuat daya tarik. Selain hal yang lain. Iya. Hal yang lain apa? Sorry, kalau kita lihat yang kasusnya itu tadi ya, kampus itu tuh jauh tempatnya. Bukan strategis, tidak kayak WM yang ada di Dinoyo. Iya. Ya, itu jauh, tapi kenapa mereka tetap orang datang ke sana? Padahal nggak ada Bondong-bondong. nggak bondong-bondong. Karena ternyata dalam beberapa struktur segmen ya, itu juga mempunyai kesadaran dan mempunyai value-value. Contoh misalkan dari sisi orang tua, kalau aku mau nyekolahkan anakku, aku harus yakin bahwa anakku nanti di sana itu aman. Satu itu. Ya. Yang kedua, anakku bisa berproses dengan benar. Ya, dua. Ya. Ini pertimbangan orang tua. Nah, iya. Jangan aja dicatat. Ya. Bisa ujian. Nah, kita ngomong yang aman dulu deh. Ya. Suka nggak suka, maaf, kita bukan ngomong sok rasialisme, tetapi saya pribadi mungkin punya kemampuan untuk melebur, tapi belum tentu ada orang yang punya kemampuan seperti saya untuk melebur dengan orang lain dalam hal bermasyarakat. Iya. Ya. Sehingga ada rasa aman itu termasuk di dalamnya adalah aku mau nitipkan ke sekolah yang Aman dan nyaman tentunya, Iya. Pak. aman dalam arti sejenis. Sejenis. Nah, sehingga anakku nanti nggak dibully, nggak diapa-apain. Oh, ya, tahu gitu saya ya. Karena ini psikis, Iya. ini bisa trauma orang ini, ya kan? Nah, kemudian hal yang lain adalah, ya memang betul-betul, sorry itu sih, apalagi kalau anaknya itu perempuan gitu kan, ini masa pertumbuhan gitu kan. Nah ini harus dia merasa bahwa aku harus bisa menjaga, harus di sana itu harus juga dijaga dengan benar sama orang, sama guru atau siapa yang memang menjadi wali yang di sana di sekolah itu. Hal yang lain saya harus yakin bahwa anak itu bisa mengikuti proses belajar. Artinya begini, kita kadang harus mengukur kadar, bukan berarti kita menyepelekan anak kita, tidak, tapi kan dari Harus paham, pendidikan ya. kita tahu, oh anakku ini
nggak bisa loh kalau terlalu depres. Oh, gitu. Sisi psikologis juga harus Nah, seperti hal yang kayak gitu-gitu kan. Lepas dari itu, kalau kita bicara tentang manajemen yang sekolah itu sendiri, maka sebenarnya sekolah ini ada rada-rada salah. Kenapa? Karena sekolah hampir dimanapun, termasuk mungkin di tempat saya, hanya menggantungkan duitnya itu dari penerimaan siswa baru atau SPP itu. Ini yang salah. Kenapa? Karena nanti akibatnya adalah yang seperti ini. Begitu mereka tidak mendapatkan murid, maka mereka akan mengalami goyang secara finansial. goyang nggak pakai musik loh tadi. Nah itu seharusnya kan memang ada siklusnya. Bisa aja tahun ini dia itu berkurang, mas, mahasiswa yang masuk atau siswa yang masuk. Tapi belum tentu tahun depan. Karena itu juga kenapa? Karena juga ada hubungannya dengan faktor eksternal mengenai demografi juga perekonomian tentunya banyak faktor yang mempengaruhi juga kan. Bahwasanya orang itu harus sekolah ya. Nah, bahwa pengeluaran yang paling utama itu biasanya di keluarga juga di SPP-nya anak-anak kan, selain makan dan minum ya kan. Nah, tetapi selain dari sisi ekonomi, pertimbangan jarak, kemudian pertimbangan waktu dan lain sebagainya, aku bisa nganter atau apa, itu juga pengaruh. Nah, disinilah sebenarnya harus pengelola sekolah, entah itu kepala sekolah atau yayasan, itu harus jeli untuk bisa membuat sekolah itu bisa survive tanpa harus mengandalkan dari sumber murid kita. Jadi memang harusnya harus ada profit center, ada pemasukan kan gitu. Kemudian yang perlu kita tanamkan ya kepada masyarakat atau kita mindsetkan kepada masyarakat bahwa kita adalah sekolah baru ini untuk memperoleh kepercayaan trust masyarakat kepada kita. Implementasi langsung adalah dari beberapa tadi yang diberikan masukan oleh Pak konsultan manajemen ya. Jadi memang ini harus kita kerjakan gitu. Kita harus betul-betul memanage sekolah ini menjadi sebuah sekolah yang dipercaya oleh masyarakat. Selain itu, sumber pendapatan yang sebagai untuk menggerakkan roda di sekolah tadi bukan hanya berdasarkan dari siswa saja, tapi kita juga harus sahabat HP bikin pemasukan, sahabat school bikin pemasukan sekolah yang lain. Apa? Nah, sebenarnya gini, diawali gini sebenarnya. Kalau mau itu gini loh. Nawaitunya itu apa? Nawaitu. Kalau nawaitunya adalah aku pengen bantu orang-orang di sekelilingku supaya punya pendidikan yang benar. Berarti nggak mikir profit. Jadi nggak mikir nanti itu aku dapat duit dari mana, nggak boleh. Duitnya sudah tersedia. Gitu. Karena kalau dengan nawaitu semacam itu idealisme. Jadi butuh idealisme kan? Iya, tergantung nawaitunya apa kan gitu. Kalau saya misalkan aku punya duitnya, aku mau bisnis apa? Sebenarnya katanya bisnis sekolah wapi. Ya. Itu udah bisnis berarti. Orientasinya dia school bisnis iya. gitu ya. Berarti dia nanti akan menciptakan sekolah yang nanti dia harus mendapatkan keuntungan dari situ. Entah melalui SPP maupun yang lainnya. Tapi kalau jenengan tadi ngomong bahwasanya saya itu pengen mendirikan sekolah, nah saya tanya nawaitunya apa? Kalau pengen menyediakan pendidikan yang baik dan berkualitas, ojo ngomong duit di sini. Kamu harus punya modal dulu yang kuat, karena untuk bisa menghadirkan itu. Betul. Saya terus ngomong, saya jujur, karena saya pengalaman punya sekolah. 10 tahun baru BEP. 10 tahun sekolah. 10 tahun. BEP itu apa? Break-even point. Balik modal. Ya. Saya nggak tahu bahasa-bahasa itu pun dengan berdarah-darah ya. Baru 10 tahun. Kalau kurang dari 10 tahun
ada sekolah yang memang sudah sebelum 10 tahun dia bisa. Jadi supaya pemirsa sahabat tapi juga mengetahui bahwa Pak Yanweli, Dr. Yanweli ini juga memiliki sekolah ya, Iya, sekolah tapi resmi. nggak usah disebut Tapi tidak usah sekolahnya. disebut, tidak boleh disebutkan nanti jadi iklan di situ ya. Beliau ini seorang pengajar di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, menjadi dosen favorit beberapa kali di. Nah, ya nggak usah disebut. Tidak usah disebut ya, nanti di skip sama Pak produser. Yang pasti sepak terjang Pak Yanweli ini luar biasa ya, Nah, Mas. oleh akar permasalahan dari sekolah yang tutup itu sebenarnya hanya dari sisi Dana. boleh dikatakan dana ya. Orang punya dana banyak pun apakah memungkinkan orang itu bisa meng-hire siswa baru? Menurut saya bisa. Ya. Tapi nek kamu tidak punya duit, kamu tidak iso. Kamu bayari gurumu gak iso, sehingga gurumu itu juga harus nyeper-nyeper dan lain sebagainya, itu kan jadi masalah. Iya, Nah, iya, betul. kemudian promosinya gimana, maintenance gedung gimana, kalau nggak punya duit itu nggak bakalan bisa. Nah, maka pertanyaannya yang harus diselesaikan pertama kali dulu sebenarnya ada dua. Satu adalah bagaimana orang itu harus tahu tentang keunikan, tentang value dari sekolahan itu yang akan ditawarkan ke masyarakat. Satu. Ya, tuh. Yang kedua, ya teman-teman harus mikirkan gimana caranya mempunyai cadangan modal untuk operasional. Dua. Jadi nggak mungkin. Ini saya menemukan ada sekolahan. Ya karena saya kan keliling ke sekolah-sekolah. Saya menemukan ini saya sampai menangis ya, mau tertawa itu nggak bisa tapi menangis. Artinya gini, uangnya dia itu hanya cukup untuk 1 bulan operasional, terus kayak gitu. Kalau misalkan tidak ada orang bayar SPP ya dia akan mati. Oh, Kalau gitu. kurang dia akan mati. Nah saya heran, dia bisa hidup terseok-seok. Nah ini yang nggak sehat. Oh. Dan itu yang banyak terjadi. Maka harusnya normalnya berapa? Loh, cadangan untuk operasional itu harusnya 3 tahun. Itu ideal. Minimal ya. Ya, kenapa? Karena tadi ada gelombang pemasukan siswa itu kadang ada yang banyak, ada yang tahun berikutnya bisa turun dan kan juga oke-oke. Nah, yang paling penting di sini adalah kalau yang harus diselesaikan, misalkan kita menyelesaikan tentang trust tadi, itu yang paling utama. Kelemahan kita adalah kita bisa membuat, tapi nggak bisa menyebarkan. Oh, nggak bisa. Jadi bisa mikir, nggak bisa bertindak itu. Bukan. Katakanlah kalau dari sisi bisnis kita itu bisa bikin barang, Bisa bikin barang. tapi kita ini Nggak bisa jualan. nggak bisa jualan atau nggak bisa ngomong minimal ya, nggak bisa mensosialisasikan bahwa kamu itu punya barang yang enak. Oh. Nah pertanyaannya kalau orang nggak pernah tahu ada barang yang enak, ya dia nggak akan Nggak mencari. tahu. Ya, nggak ngerti. Jadi memang promosi itu sangat penting ya Nah. untuk diketahui. Banyak sekolah-sekolah yang saya lihat dalam keterpurukannya, dia mempunyai sebuah value yang bagus, yang mungkin kalau ditawarkan orang bisa tertarik. Nah ini yang menjadi PR. Kadang malah tidak disadari bahwa itu adalah sesuatu yang baik, yang itu harus di Exploit. ya. Explore. Value-value ini yang harus gali dan coba lo ditawarkan. Saya ngomong kembali, gak bisa hanya menawarkan. Orang yang selama ini kan menawarkan kurikulum. Saya ngomong kurikulum hampir semuanya sama. Mungkin buku yang dipakai relatif juga sama. Dan itu sudah menjadi standarisasi. Karena Tidak ada yang menarik. Nah, Yang menarik adalah value. Oh, enggak value. Oh. nah. Teman-teman, itu yang harus ditemukan dulu. Kalau Anda menemukan itu, maka Anda mempunyai modal yang kuat untuk bisa menarik. Juga ya kalau sekolahnya sudah punya gedung sendiri, ya, gedungnya pun bisa dimanfaatkan. Iya. Luar biasa sekali ya. Tentunya kalau ini diteruskan bisa tertidur kamu. Satu itu, yang kedua nggak pulang-pulang. Kita masih punya berapa menit Mas Produser? Kesimpulannya. Ya. Ya, jadi kesimpulannya Mas Harto. Kalau melihat dari
ini pemaparan dari Pak Yan tadi memang sungguh luar biasa Pak ya. Tentu kalau masih kurang ya, nanti akan dicantumkan oleh Mas Produser di sini nomor teleponnya Pak Yan sebagai konsultan manajemen pendidikan. Jadi yang berhubungan apapun dengan pendidikan, kesulitan dan lain sebagainya bisa telepon atau WA, nanti bisa langsung duduk bersama seperti yang dikatakan Pak Yan tadi. Apa yang mau diinginkan oleh Bapak Ibu, tentunya saya berita juga ada Bapak Ibu guru Pak Yan, kita perkenalkan juga nanti bisa untuk menghubungi Pak Yan, kemudian juga bisa duduk bersama karena kita ini ya berkolaborasi dengan Pak Yan juga dengan bagaimana bisa memberikan inspirasi kepada sekolah-sekolah yang sekarang mungkin perlu bimbingan ya. Perlu bimbingan dan masih bingung ini kondisinya kok sudah kolab, hidup segan mati tak mau gitu ya. Jadi tapi pengen hidup terus ya. Pengen hidup terus ya kayak kita sih Mas. Ya, sahabat tapi pendidikan sekarang tidak hanya pendidikan sekarang itu tidak hanya sebagai itu sekolah konvensional seperti dulu, tapi sudah arahnya ke industri pendidikan. Maka itu perlu adanya perubahan-perubahan yang tadi sudah disebutkan, terutama untuk Bapak Ibu guru yang butuh sekali untuk konsultasi dan lain sebagainya, perkembangan sekolahnya bagaimana, kemudian apa yang harus dilakukan untuk sekolah tersebut. Nanti kita cantumkan nomor teleponnya Pak Yan, konsultan manajemen pendidikan. Ketika butuh silakan langsung kontak dan jangan lupa untuk selalu komen di acara kita, selalu komen di acara podcast kita, di podcast kita. Jangan lupa komen, subscribe-nya juga. Nah, karena sahabat HP selalu punya cerita. Oke, selamat sore. Ciao.